Selamat siang semuanya. Kembali lagi di kelas Mekanika Fluida dan Partikel Pangan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pengadukan. Minggu lalu kita sudah mempelajari jenis-jenis pengaduk, bagaimana menentukan daya dalam proses pengadukan, dan juga kita sudah melihat apa pengaruh vortex terhadap pengadukan. Yang kita pelajari minggu lalu adalah pengadukan untuk fluida yang Newtonian. Sekali lagi, karena pada aplikasi pangan, Anda akan banyak berurusan dengan fluida-fluida yang bersifat non-Newtonian, maka kita juga akan sedikit mempelajari mengenai pengadukan pada fluida non-Newtonian. Pada dasarnya, pengadukan pada fluida non-Newtonian berlangsung atau dapat dilakukan dengan unit operasi yang sama, dengan jenis-jenis bilah atau agitator yang telah kita bahas minggu lalu. Namun tentunya ada perbedaan karakteristik dari fluida yang kita aduk. Pada fluida non-Newtonian, kita harus hati-hati karena fluida non-Newtonian mengalami perubahan viskositas saat diberikan shear rate. Artinya, tergantung jenis fluida non-Newtoniannya, apakah pseudoplastik atau dilatan, ketika diaduk, fluida tersebut bisa saja memiliki viskositas yang berbeda. Contohnya, jika fluida yang sedang kita aduk bersifat pseudoplastik, ketika diaduk diberikan shear rate, maka viskositasnya akan turun. Sedangkan jika fluida yang kita aduk bersifat dilatan, maka ketika diaduk viskositasnya malah meningkat. Perubahan viskositas tersebut tentunya akan mempengaruhi kebutuhan daya yang dibutuhkan saat mengaduk cairan yang bersifat non-Newtonian. Sama seperti pengadukan cairan Newtonian, shear rate yang disebabkan oleh pengaduk akan sebanding dengan kecepatan rotasi pengaduk. Di sini kembali kita lihat shear rate sebagai fungsi dari rotasi pengaduk. Hubungan antara shear rate dengan kecepatan rotasi pengaduk dinyatakan dalam sebuah konstanta K. Untuk fluida non-Newtonian, kita ingat kembali bahwa hubungan antara shear stress dan shear rate-nya tidaklah linear, seperti yang dapat kita lihat pada persamaan berikut. Shear stress pada fluida non-Newtonian dapat dinyatakan sebagai K dikalikan shear rate pangkat N. Dan kita juga dapat mengingat kembali untuk fluida Newtonian, shear stress dapat dinyatakan sebagai mu dikalikan shear rate. Sehingga jika kita mengubah bentuk persamaan power law untuk fluida non-Newtonian ini, kita bisa menuliskan tau sama dengan K dikalikan shear rate pangkat N-1 dikalikan dengan shear rate. Di sini kita bisa melihat kesamaan antara persamaan shear stress untuk fluida non-Newtonian dan fluida Newtonian. Sehingga dari dua persamaan yang berwarna biru di atas, kita dapat tuliskan bahwa viskositas apparent untuk fluida non-Newtonian dapat dinyatakan sebagai K dikalikan shear rate pangkat N-1. Seperti yang juga tertulis di sini.
Viskositas apparent dari fluida non-Newtonian juga dapat dinyatakan dalam bentuk lain. Mengapa dapat dinyatakan dalam bentuk lain? Karena ternyata dari beberapa studi yang telah dilakukan, shear rate pada fluida non-Newtonian ini merupakan fungsi dari kecepatan pengadukan. Misalnya, untuk cairan non-Newtonian yang bersifat pseudoplastik, salah satu penelitian menyatakan bahwa shear rate sama dengan 11 dikalikan N. Tentunya untuk fluida-fluida lain dan untuk agitator-agitator lain, nilai atau hubungan antara shear rate dengan kecepatan pengadukan bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, secara universal, viskositas apparent juga dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. K dikalikan beta kalikan N pangkat N-1. Di mana beta ini adalah suatu konstanta yang nilainya dipengaruhi oleh jenis agitator dan juga jenis pengaduknya. Oleh karena itu, ketika kita perlu menghitung bilangan Reynolds untuk pengadukan cairan non-Newtonian, ada sedikit perubahan atau modifikasi pada persamaan bilangan Reynolds yang digunakan. Persamaan bilangan Reynolds ini yang dilingkari adalah persamaan bilangan Reynolds untuk fluida Newtonian. Ingat bahwa pada fluida non-Newtonian, viskositasnya tidak bernilai konstan, tapi dipengaruhi oleh shear rate. Sehingga viskositas di sini bisa kita ganti nilainya dengan mensubstitusinya dengan persamaan di atas, sehingga kita mendapatkan persamaan yang saya beri kotak warna merah. Berikut ini ditampilkan nilai beta untuk berbagai untuk berbagai jenis pengaduk yang digunakan untuk mengaduk cairan non-Newtonian yang bersifat pseudoplastik. Misalnya, jika kita menggunakan marine propeller, maka betanya bernilai 10. Tentunya jika cairan non-Newtonian yang kita aduk itu bukan pseudoplastik, misalkan dilatan, tentunya nilai-nilai ini akan berbeda lagi. Jadi nilai ini harus digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberikan atau ketentuan-ketentuan, batasan-batasan yang telah diberikan. Di bawah ini ada sebuah latihan soal di mana Anda diminta untuk menentukan daya yang dibutuhkan oleh pengaduk. Tentunya untuk menentukan daya yang dibutuhkan pengaduk, kita akan membutuhkan power number, di mana power number ini berkorelasi atau merupakan fungsi dari bilangan Reynolds, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu. Hubungan antara bilangan Reynolds dengan power number bisa Anda dapatkan pada berbagai grafik yang telah disediakan. Yang berbeda dari fluida Newtonian dan non-Newtonian adalah bagaimana cara kita menghitung bilangan Reynolds-nya. Untuk latihan soal ini, Anda diminta untuk memilih satu fluida non-Newtonian yang bersifat pseudoplastik. Anda boleh memilih fluida apapun selama dia pseudoplastik non-Newtonian. Sehingga dari fluida-fluida pilihan Anda akan ada nilai K dan N, indeks konsistensi dan indeks kelakuan aliran yang berbeda-beda pula. Silakan hitung daya yang dibutuhkan untuk mengaduk fluida yang telah Anda pilih. Kita akan bandingkan hasilnya minggu depan.
Selain nilai-nilai power number yang tadi telah kita bahas, atau bagaimana cara menentukan power number seperti yang tadi telah kita bahas, juga terdapat beberapa power number untuk geometri atau desain yang tidak standar. Misalnya di sini diberikan contoh pengaduk tipe anchor dan pengaduk tipe helical ribbon. Walaupun disebut geometri atau desain tidak standar, sebenarnya power number pada pengaduk-pengaduk ini juga masih sama-sama merupakan fungsi dari bilangan Reynolds. Sehingga Anda bisa lihat di sini, Anda bisa mendapatkan power number jika Anda mengetahui bilangan Reynolds dari cairan yang sedang diaduk. Tentunya ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Misalkan, untuk pengaduk tipe anchor, persamaan yang ada di bawah ini hanya berlaku jika Anda memiliki fluida yang sedang diaduk dengan Reynolds number di bawah 100, lalu geometri tangki dA per dt sama dengan 0,9, W per dt sama dengan 0,1, dan C per dt sama dengan 0,05. Untuk pengertian simbol dA, dt, W, C, silahkan Anda merujuk lagi pada video pembelajaran minggu lalu saat kita membahas geometri atau desain tangki standar. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara kita melakukan scale up tangki berpengaduk. Tentunya scale up akan dilakukan ketika kita membutuhkan operasi pengadukan dalam skala yang lebih besar. Sebagai contoh, jika Anda melakukan eksperimen di lab, tentu saja tangki berpengaduk yang Anda gunakan mungkin kapasitasnya 1 liter, 5 liter paling besar. Ketika Anda ingin melakukan pengadukan yang serupa untuk bahan yang serupa pada skala yang lebih besar, misalkan skala pilot atau skala pabrik, tentunya Anda perlu melakukan scale up terhadap alat pengadukan. Scale up alat pengadukan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 prinsip kesamaan yang berbasis bilangan tak berdimensi. Yang pertama adalah prinsip kesamaan geometri. Pada prinsip kesamaan geometri, ini merupakan prinsip kesamaan yang paling sederhana. Pada prinsip ini, Anda bisa menggunakan kesamaan rasio ukuran. Jadi misalkan pada percobaan di lab Anda menggunakan alat tangki berpengaduk dengan dA per dt sama dengan 1. Maka ketika Anda melakukan scale up pun, dA per dt yang Anda gunakan juga sama-sama 1. Juga bisa melakukan scale up dengan prinsip kesamaan kinetika. Di sini Anda bisa menggunakan melihat kesamaan rasio kecepatan. Atau yang terakhir, menggunakan prinsip kesamaan dinamik. Di sini Anda menggunakan kesamaan rasio gaya, baik itu gaya inersia, gravitasi, ataupun gaya viskos yang bekerja pada atau dalam fluida Anda. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana prosedur melakukan scale up. Catatan yang penting di sini adalah prosedur ini hanya berlaku jika ukuran geometri awal dari tangki berpengaduk yang Anda gunakan sesuai dengan acuan konstruksi umum seperti yang telah dibahas minggu lalu. Pada persamaan yang ada di bawah sini, angka 1 menunjukkan tangki kecil dan angka 2 menunjukkan tangki yang telah di scale up. Untuk memulai prosedur scale up, pertama kita perlu menghitung dulu berapa rasio scale up. Rasio scale up ini memiliki simbol R.
Pada dasarnya, rasio scale up adalah perbandingan antara volume 2 per volume 1 pangkat sepertiga. Jadi kita perlu menentukan berapa volume tangki setelah scale up, berapa volume tangki sebelum scale up. Lalu kita hitung nilai rasio scale up-nya. Rasio scale up juga dapat dihitung dengan membandingkan diameter tangki besar dengan diameter tangki kecil. Selanjutnya, dengan menggunakan nilai R atau rasio scale up yang tadi telah kita miliki, kita dapat menghitung dimensi-dimensi lain dari geometri tangki. Kita bisa menentukan berapakah diameter impeller, berapakah lebarnya baffle, dan lain-lain. Setelah itu, kita bisa menghitung kecepatan pengaduk. Kecepatan pengaduk pada kondisi setelah scale up sama dengan kecepatan pengaduk sebelum scale up dikalikan 1/R pangkat N, di mana N ini adalah suatu konstanta yang dipilih berdasarkan pertimbangan empiris dan teoretis. Jika kita mengasumsikan pergerakan cairan yang serupa, maka kita bisa memilih N sama dengan 1. Ingat kembali video yang diputar minggu lalu di mana kita memiliki satu tangki berpengaduk yang diisi dengan pelet berwarna putih dan pelet berwarna-warni. Jika kita mengasumsikan pergerakan pelet putih yang menggambarkan cairan yang serupa antara tangki kecil dan tangki yang telah di scale up, maka kita bisa memilih nilai N sama dengan 1. Jika kita menginginkan suspensi solid yang serupa, kita bisa memilih N sama dengan 3/4. Merujuk kembali pada video yang diputar minggu lalu, suspensi solid ditunjukkan oleh pelet-pelet yang berwarna-warni. Jadi, jika kita menginginkan pergerakan pelet yang berwarna-warni tersebut serupa antara tangki kecil dengan tangki besar, kita bisa menggunakan N sama dengan 3/4. Terakhir, jika kita menginginkan laju perpindahan massa yang serupa, maka kita bisa menggunakan nilai N sama dengan 2/3. Setelah kecepatan pengaduk di tangki besar diketahui dari langkah 3 tadi, kita bisa menghitung berapakah bilangan Reynolds dari pengadukan fluida di tangki besar. Setelahnya kita bisa menghitung daya yang dibutuhkan untuk pengadukan di tangki besar. Demikianlah akhir dari materi pengadukan yang diberikan di mata kuliah ini. Terima kasih dan kita bertemu lagi minggu depan.